Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mungkin presiden yang perlu untuk reshuffle, bukan menterinya. Akhir-akhir ini memang isu reshuffle kabinet kembali merebak, meskipun tidak ada harapan perubahan signifikan dari pergantian para menteri Jokowi tersebut. Sebab, rakyat sebenarnya tidak butuh perubahan parsial kementerian. Yang sebenarnya ditunggu rakyat adalah kapan Presiden Jokowi mundur atau diganti. Selama menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014, sudah 4 kali Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Pada periode pertama 3 kali melakukan reshuffle. Sementara di periode kedua ini, sebentar lagi mungkin reshuffle yang kedua. Sehingga totalnya menjadi 5 kali reshuffle. Cerita menjabat 3 periode jangan hanya dianggap sebuah parodi. Dengan keseringan melakukan reshuffle kabinet, maka presiden dinilai memang sudah tidak mampu lagi memimpin pemerintahan. Sayangnya syahwat untuk 3 periode tersebut diduga semakin menggebu-gebu. Meskipun gagal, namun niat besar menuju 3 periode tetap disembunyikan hingga kini. Bahkan sebaliknya mengatakan tak pernah berniat untuk 3 periode. Reshuffle kabinet sebelumnya telah menghasilkan Menteri Agama yang baru, Menteri Perdagangan baru, Menteri Kesehatan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru. Namun sama sekali tidak mengubah kinerja pemerintahan Jokowi. Risma, Menteri Sosial, Mensos yang baru juga masih dominan akting daripada bukti kemampuan. Masyarakat sulit berharap banyak pada menteri-menteri yang baru. Di samping tidak adanya visi dan juga misi menteri, juga sistem kabinet sendiri berjalan dengan manajemen yang tidak visioner. Tidak jelas arah mau kemana, sangat bergantung siapa yang terakhir datang memberikan masukan pada presiden. Isu reshuffle adalah isu politik yang hanya untuk kepentingan istana dalam 3 hal. Pertama, Jokowi ingin mencitrakan kepada masyarakat dirinya masih sebagai presiden yang masih kuat dan juga dominan. Tampil dan menunjukkan pada lingkaran istana bahwa siapa yang mencoba melawan atau mengganggu akan diganti. Makanya jangan coba-coba melawan kemauan dan keinginan presiden kalau memang tidak siap untuk diganti dari jabatan menteri. Kedua, koalisi dipancing agar semakin mendekat pada presiden. Karena umumnya koalisi takut kalau kehilangan menteri. Makanya PHP pun berjalan. Jangan-jangan Partai Demokrat yang masuk dalam jajaran kabinet hasil reshuffle pula. Untuk bergaining ke depan, terutama mendukung agenda 3 periode. Isu reshuffle selalu membuat semut berkumpul. Ketiga, isu reshuffle ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menutupi diri dari kelemahan-kelemahan yang sekaligus memperpanjang nafas politik. 3 periode juga merupakan bagian dari upaya-upaya tersebut, meskipun dengan bahasa dan rakyat bahwa tidak berminat atau tidak akan mempengaruhi MPR. Meskipun demikian, sebenarnya rakyat juga sudah tidak peduli dengan isu reshuffle yang dihembuskan. Rakyat lebih berpikir tentang bahaya menghadapi krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis hukum. Permainan hukum untuk kepentingan politik yang semakin mencolok dan telanjang. Intervensi dan diskriminasi hukum sangat terbuka untuk dilakukan oleh penguasa. Jika semakin sering isu reshuffle digulirkan, maka semakin membuktikan dan dikonfirmasi bahwa sebenarnya presiden tidak mampu memilih pembantu yang baik. Menteri itu kan anak buahnya presiden, karena presiden yang pilih dan lantik mereka. Namun dengan keseringan reshuffle, maka sebenarnya menjadi cerminan dari ketidakmampuan rakyat memilih presiden yang baik pula. Memang yang selalu saja menjadi pertanyaan adalah apakah telur dulu atau ayam dulu. Namun yang repot kalau ayamnya sakit, dipastikan telurnya juga ikut busuk. Selain itu, pengamat juga memberikan komentar tentang reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet dinyatakan tak akan perbaiki kinerja Jokowi. Rencana Jokowi melakukan reshuffle kabinet tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah. Persoalan bangsa ini ada di pemimpin bangsa. Mau reshuffle ribuan kali kalau pemimpin masih Jokowi tidak akan memperbaiki kinerja pemerintah. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi. Menurut Muslim lagi, Presiden Jokowi hanya dikendalikan oleh partai koalisi ketika melakukan reshuffle kabinet. Jokowi juga masih menjadi petugas partai dari PDIP. Artinya Jokowi tidak mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan reshuffle. Muslim juga mengatakan reshuffle kabinet justru akan memperburuk kinerja pemerintah. Rakyat Indonesia justru menginginkan reshuffle kepala pemerintahan.
Selain itu, kata Muslim, reshuffle kabinet hanya bagian dari politik dagang sapi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Janji Jokowi tidak bagi-bagi kekuasaan tidak terbukti. Sampai sekarang mantan wali kota itu bagi-bagi kekuasaan. Pungkas Muslim. Pemerintahan Jokowi dianggap sangat lemah atas ekonomi, korupsi, dan juga COVID-19. Lembaga survei Kelompok Kajian dan juga Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, mengemukakan pemerintahan Joko Widodo paling lemah dalam sektor ekonomi, persoalan korupsi, dan juga mengatasi COVID-19. Namun responden juga menilai jika Jokowi menjadi sosok yang paling mumpuni mengatasi kelemahan itu. Kelemahan pada sektor ekonomi menjadi yang paling banyak dipilih oleh 16,8% responden. Sementara untuk posisi kedua diduduki oleh budaya korupsi yang dipilih sebagai kelemahan pemerintahan saat ini, yaitu sebesar 12,3% responden. Lalu COVID-19 nomor 3, begitu kata Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Adiwibowo saat memaparkan hasil survei secara virtual pada hari Senin yang lalu 12 April. Adapun kelemahan lainnya yang dipilih responden adalah pengangguran sebesar 5,7%, kurang tegas atau teliti 5,1%, mendahulukan masalah politik 3,6%, pendidikan 3,2% hingga kurang mendengarkan rakyat 3,1%. Setelah itu 1.260 responden diberikan pertanyaan lanjutan, yakni siapa tokoh yang dapat menangani kelemahan itu. Sebanyak 32,6% responden memilih Jokowi. Kata Kunto, hal itu menjadi hal yang lumrah karena kebiasaan responden memberikan jawaban yang normatif. Hal ini menjadi khas dari responden jawaban Indonesia. Yang pertama sangat normatif dan yang kedua mereka punya penghargaan yang tinggi pada presiden. Sementara untuk tokoh selanjutnya sebanyak 14,1% memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dianggap mampu menangani permasalahan pemerintah. Sedangkan 10% responden lainnya menunjuk pemerintah sendirilah yang sanggup menyelesaikan masalah. Survei tersebut digelar pada periode 29 Maret sampai dengan 4 April 2021 dengan metode yang digunakan yakni telesurvei kepada responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Selain itu diberitakan bahwa sosiolog Arief Munandar atau Bang Arief mengapresiasi apa yang diungkapkan oleh pengamat politik senior dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Komentar Bang Arief menyusul sosok Arbi Sanit yang sempat menggembarkan politik Indonesia dengan pernyataannya mengenai Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bang Arief menuturkan bahwa Arbi Sanit pernah menuturkan bahwa Presiden Jokowi itu merupakan presiden terlemah yang dimiliki oleh Indonesia. Diketahui Arbi Sanit, selaku pengamat politik dari Universitas Indonesia, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada hari Kamis 25 Maret yang lalu. Arbi Sanit ini dikenal dengan pemikiran-pemikiran yang bernas, disampaikan dengan tegas dan rasa takut. Papar Bang Arief sebagaimana dikutip dari Pikiran Rakyat dari YouTube Bang Arief sendiri. Salah satu yang paling kita ingat adalah beliau dengan berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden terlemah yang pernah dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Bang Arief juga memperlihatkan cuplikan video Arbi Sanit sedang menanggapi Jokowi dalam memimpin dan mengelola pemerintahan Indonesia.